Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 15 Mei 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Polda Banten meluncurkan program Polisi Rukun Warga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Serang meminta data pemilu 2024 akurat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Cilegon meminta tiap kecamatan memaksimalkan pengiriman kafilah dalam MTQ tingkat Kota Cilegon mendatang. Bersama saya, Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal gangguan Kamtibmas, Polda Banten meluncurkan program Polisi Rukun Warga. Sebanyak 7.500 polisi rukun warga disebar di setiap desa dan kelurahan di wilayah hukum Polda Banten. Bertugas selama 24 jam untuk deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas, terutama menjelang dan setelah pemilu 2024 mendatang. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Polda Banten meluncurkan Polisi Rukun Warga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi Rukun Warga salah satu terobosan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum Polda Banten. Program Polisi Rukun Warga sebagai antisipasi gangguan Kamtibmas pada saat pra dan pelaksanaan serta pasca pemilu di tahun 2024 mendatang. Dengan melakukan tindakan deteksi dini sebagai tindakan preventif kepolisian dalam mencegah gangguan Kamtibmas yang menimbulkan permasalahan besar yang ada di masyarakat. Kapolda Banten Irjen Polisi Rudi Herianto menjelaskan, Polisi Rukun Warga dengan jumlah 7.532 anggota tersebar di desa dan kelurahan di wilayah hukum Polda Banten. Mempunyai tugas dan tanggung jawab mendengarkan, menerima saran, masukan dan keluhan, serta mencari solusi dan harus siap siaga selama 24 jam. Sementara pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, tugas Polisi Rukun Warga harus melakukan screening atau pemetaan wilayah tugas masing-masing, melakukan identifikasi setiap permasalahan, mencari solusi untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Diharapkan semua kepolisian rukun warga yang telah ditugaskan menjalankan tugasnya dengan baik. Keberhasilan program Polisi Rukun Warga akan tercapai dengan baik dengan adanya sinergisitas dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Banten. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia Rahman melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Wali Kota Serang Syafruddin meminta data pemilu 2024 mendatang akurat sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Hal itu disampaikan Syafruddin dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Serang terkait rekapitulasi daftar pemilih sementara atau DPS dan daftar pemilih hasil perbaikan atau DPSHP tingkat Kota Serang. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Wali Kota Serang Syafruddin minta data pemilu 2024 harus akurat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Hal itu disampaikan Syafruddin saat menghadiri rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kota Serang Kamis 11 Mei 2023 malam. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara atau DPS dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP pada pemilu tahun 2024 tingkat Kota Serang dilaksanakan untuk penyelarasan pendataan wajib pilih bagi masyarakat Kota Serang. Syafruddin mengatakan bahwa keberhasilan pada pemilu 2024 baik di legislatif maupun pilkada bergantung dari data yang didapat. Sehingga, kata Syafruddin, dengan adanya rapat pleno terbuka bisa menyesuaikan data-data yang valid, baik data dari masyarakat dengan data yang ada di KPU. Syafruddin juga berharap bahwa partisipasi masyarakat Kota Serang bisa meningkat di atas 80% dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya.
Demikian dari Mega Sora Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Lembaga Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Cilegon meminta kecamatan memaksimalkan pengiriman kafilahnya dalam ajang Musabakoh Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kota Cilegon yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 9 Juni 2023 mendatang. Berikut laporan Sinta dari Sam Radio Cilegon. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Cilegon meminta kecamatan agar memaksimalkan pengiriman kafilah pada Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-22 tingkat Kota Cilegon tahun 2023. Selain maksimal, kafilah yang dikirim juga harus warga lokal atau warga Kota Cilegon asli. Sekretaris LPTQ Kota Cilegon Rahmatullah mengatakan semua cabang LPTQ yakni sebanyak 9 cabang akan terpenuhi semuanya jika pengiriman kafilah maksimal. Ayah panggilan akrab Rahmatullah menjelaskan konsistensi kafilah lokal masih akan terus dilakukan. Hal itu agar benar-benar bibit lokal bisa mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi. Ayah menyampaikan pelaksanaan MTQ tingkat kota tahun ini bakal digelar pada tanggal 5 hingga 9 Juni 2023, di mana Kecamatan Jombang akan menjadi tuan rumah dalam MTQ tersebut. Untuk pawai tarup lanjut Ayah, pihaknya masih akan terus mengkoordinasikannya dengan Wali Kota Cilegon apakah akan diadakan atau tidak. Sementara itu, Asisten Daerah 1 Kota Cilegon Tatang Muptadi mengungkapkan pihaknya berharap adanya MTQ tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Tentunya semuanya harus dipersiapkan dengan baik dan matang, termasuk juga tuan rumah diharapkan bisa memberikan yang terbaik untuk para kafilah dan tamu yang hadir. Demikian saya Sinta melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.